والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kita hormati Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, yang kami muliakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jamaah sholat asar Mushola Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah. Pertama sekali, syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita sholat asar berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang barusan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salam kita sampaikan kepada junjungan Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu-ibu, jamaah sholat asar yang berbahagia, pada sore hari ini seperti biasa kita melaksanakan setelah sholat asar berjamaah, kita melaksanakan tausiah, mendengarkan tausiah daripada para guru kita, yang mana pada sore hari ini adalah untuk tahun 2021 yang terakhir. Artinya tausiah kita penutupan tahun 2021. Sekaligus nanti 2022 kita bikin jadwal baru. Tentu kembali kami mohon kepada Bapak Ibu yang mulia untuk sudi kiranya itu menjadi narasumber untuk jadwal tausiah kita tahun baru 2022. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan umur kita yang panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk tausiah tutup tahun 2021 sore hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua Mushola kita, Bapak Dr. Haji Mukhlis. Nanti setelah itu kita minta kepada Pak Ketua petunjuk atau untuk dalam rangka menghadapi kita tahun baru 2022. Setelah itu nanti baru kita tutup acara kita. Baik, kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim kepada Pak Ustaz Buya Haji Mukhlis kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua, kemudian para teman-teman, para hakim, Ibu dan Bapak jemaah sholat asar yang berbahagia yang telah hadir di sore hari ini. Setelah saya memperhatikan wajah ibu-ibu dengan wajah bapak-bapak berbeda. Ibu-ibu tetap gembira, happy. Bapak-bapak banyak yang apa? Yang cemberut karena Indonesia kalah 4-0 ya oleh Thailand. Yang sangat kecewa itu Pak Idris.
Selesai diajaknya pulang-pulang lagi, kita nggak kami lagi gitu. Jadi kami paling duluan pulang waktu nonton bersama dengan Pak Idris dengan mobil Pak Waka. Ya inilah fenomena. Kita berharap Indonesia sukses dan berhasil di akhir tahun, tapi ya membuahkan hasil sementara kita kalah. Tapi nanti ada lagi pada malam besok ya. Ya besok ya. Apa besok juga nonton bersama itu Baik ibu-ibu dan bapak-bapak sidang jemaah yang dirahmati Allah. Firman Allah di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 yang sebentar tadi kita dengarkan. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman dengan panggilan aman. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Hendaklah masing-masing diri memperhatikan, menghitung, membuat suatu dasar dalam kehidupan. Ma qaddamat liwat, apa saja yang telah ia perbuat, apa saja yang telah ia lakukan untuk hari esoknya, terutama untuk jangka panjangnya adalah akhirat. Jadi maqaddamat liwat itu yang lebih panjang itu adalah untuk akhiratnya. Dan ayat ini juga berbicara tentang kondisi terkini. Tidak hanya berbicara secara khusus untuk akhirat besok, karena suksesnya akhirat itu adalah ditentukan pada hari ini. Untuk sukses akhirat bukan ditentukan di akhirat, tetapi suksesnya akhirat adalah ditentukan pada saat sekarang ini. Bukan besok, tapi saat sekarang ini. Nah, maka kita harus memberikan suatu evaluasi dalam kehidupan kita dari segala aspek kehidupan. Baik secara kedinasan, apa yang telah kita capai sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Mau dalam kehidupan berumah tangga juga harus diadakan suatu evaluasi dalam kehidupan. Dan tidak kalah pentingnya dari segi ibadah kita, sudah sejauh mana persiapan kita untuk menghadapi hari esok yang lebih jauh, yaitu akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Hendaklah masing-masing diri, masing-masing individu tadi memperhatikan apa saja yang telah ia perbuat, apa saja yang telah ia usahakan, dan apa saja yang telah ia lakukan untuk persiapan hari esok yang lebih cemerlang. Ibu dan bapak sidang jemaah, alangkah indahnya Al-Quran mengingatkan kita. Jadi sistem manajemen itu sudah ada dalam Al-Quran. Jadi kalau sekarang ada sistem evaluasi dan sebagainya di akhir tahun dan laporan akhir tahun, Al-Quran sudah bicara seperti itu. Wa tanzur nafsu ma qaddamat liwat. Inilah Al-Quranul Karim kalau kita memahaminya secara matang dalam kehidupan ini. Jadi dievaluasi. Kita coba menghitung bagaimana dengan ibadah kita selama ini, terutama ibadah sholat. Kenapa? Sholat itu adalah suatu ibadah pertama yang akan diaudit, kata Bisman ya. Diaudit kata Bisman, ya boleh saya pakai juga. Pada akhirat nantinya, apabila ibadah sholatnya benar, yang lainnya ikut menjadi benar. Jadi sholat ini sangat menentukan. Dan juga ibadah lain. Alhamdulillah saya melihat untuk 1 tahun ini, ya secara umum musola yang kita cintai ini sudah kita makmurkan, sudah kita isi dengan sholat berjamaah, dan sudah kita isi dengan pengajian rutin setiap ya sore Jumat, dan itu telah berjalan secara bagus. Dan saya memberikan apresiasi sebagai ketua musola kepada guru-guru kita, kepada ustaz dan ustazah kita. Sebagaimana tadi juga himbauan dari sektaris, kedepannya nanti untuk tahun 2020-22 akan kita susun lagi program baru, ya, dan juga jadwal ceramah untuk lebih meningkatkan pengetahuan kita. Tetapi perlu kita evaluasi dulu
Untuk tahun 2021 ini apa masih ada kelemahan-kelemahan yang perlu kita tingkatkan? Nah, ini tergantung kepada kita bersama. Nah, ini perlu kita laksanakan seperti itu. Dan sudah ada masukan daripada Hakim Senior Pak Dasril, ya, apabila hari hujan supaya kita tidak kehujanan, ya antara musola dengan menghubungkan dengan kantor itu secepat mungkin harus dibuat konopi. Dan ini usulan yang baik, tentu saja di awal tahun nanti akan kita gerakkan ke arah itu. Baiklah Ibu dan Bapak sidang jemaah. Jadi kita tidak bisa lari daripada ayat ini. Wal tanzur nafsu ma qaddamat liwat, hendaklah masing-masing diri, masing-masing orang itu memberikan perhitungan, penilaian, ya, pemantauan apa saja yang telah ia lakukan, yang telah ia usahakan untuk hari esok yang lebih baik, terutama untuk persiapan kita di hari akhirat kelak nantinya. Sekaranglah waktunya Ibu dan Bapak untuk melakukan itu, ya. Jadi secara sunatullah kehidupan ini tidak akan kekal, karena dalam pandangan Al-Quran ada 3 fase yang wajib kita lalui dalam kehidupan. Wallazi ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Ini 3 fase yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan kita selaku manusia dan selaku umat Islam. Dialah Allah yang menghidupkan kamu, ya. Ternyata kita sekarang dalam keadaan hidup. Siapa yang menghidupkan itu? Allah. Apakah hidup ini akan terus-menerus tanpa ada kematian? Tidak. Kalau segala sesuatu tidak ada yang pasti, kematian adalah sesuatu yang pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Pasti. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Walaupun orang mencoba lari dari kematian, tidak bisa. Dalam Al-Quran digambarkan, kendati pun kamu berada pada peti besi yang terkunci, kematian tidak akan bisa lari dari itu. Apabila sampai ajalnya, mautnya datang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Ibu dan Bapak, sebelum kematian datang kepada kita, persiapan ini kita hubungkan ayat ini dengan ayat yang satu lagi. Persiapan ini wajib kita laksanakan, ya. Menengok nilai ibadah kita sejauh mana, infak kita sejauh mana, ketaatan kita sejauh mana, dan juga kemungkaran yang kita laksanakan itu juga sejauh mana. Harus ada evaluasi dalam kehidupan. Tanpa ada evaluasi ini, kita akan kaku melangkah pada tahun berikutnya. Jadi pada tahun 2022 insya Allah akan ada peningkatan dari segi ibadah, dari segi kinerja kita, dari segi ketaatan kita dalam menjalankan ajaran dinul Islam ini. Itu harapan kita bersama. Jadi, huwallazi ahyakum, dialah Allah yang menghidupkan kamu. Kita hidup dalam kehidupan manusia ada 3 fase. Pertama, fase kehidupan yang lemah, ya. Manusia hidup dalam kondisi yang lemah. Ini adalah fase bayi sampai dia akil balik atau sampai dia mandiri. Yang kedua adalah fase manusia itu kuat. Adalah dari umur dia akil balik itu sampai berumur sekitar 55 tahun atau 60. Ini adalah fase yang sangat kuat untuk berbuat. Nah, sekarang kita pertanyakan, apakah di fase kita kuat untuk berbuat ini kita sudah berbuat atau tidak? Menuju persiapan yang dicanangkan oleh Al-Quran dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah fase, kalau tadi adalah fase yang lemah, yang kedua adalah fase yang kuat, yang ketiga adalah fase lemah kembali. Maka dalam surat Yasin itu, apabila kami panjangkan umurnya itu, maka kami kurangi dan manusia itu berbagai yang kurang. Ya, Mang ya. Nah, itu Mang ini contoh yang paling Bapak korek. Ya. Jadi fase lemah menjadi fase kuat, dari fase kuat menjadi fase lemah kembali. Karena apa menjadi fase lemah kembali? Allah akan mengurangi yang pernah diberikan kepada kita secara perlahan-lahan. Mata mulai kabur. Dahulunya kuat mendaki naik ke atas, makhluk itu sudah susah. Dan itu tidak apa. Jangan kecewa, itu adalah sunatullah. Memang kalau waman mu'amirhu menakishu, kata Allah dalam surah Yasin itu, apabila kami memanjangkan umur seseorang itu, maka akan kami kurangi dari diri. Sudah dekat dengan penyakit, itu adalah sunatullah. Ya,
Karena ini kita berada pada fase kelemahan. Dari fase kelemahan inilah kita akan berpulang ke rahmatullah nantinya. Nah, summa yumitukum, kemudian akan kami, kemudian dialah Allah yang akan mematikan kamu. Maka setiap nyawa ini pasti merasakan kematian. Saya tidak akan menyampaikan betapa sakitnya meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan setiap kita nantinya meninggal dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Ya, tidak su'ul khotimah. Apabila husnul khotimah, ini adalah bakal cikal untuk akhiratnya lebih baik. Ya, ya, itu ada kriterianya bagaimana orang yang husnul khotimah. Ini yang sempat disampaikan. Summa yumitukum, summa yuhyikum, kemudian kami hidupkan kamu kembali. Apa? Hidupkan kembali ini adalah fase di mana kiamatnya datang. Semua makhluk yang pernah ada di planet bumi ini semuanya akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Ya, wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Semua yang pernah ada di planet bumi ini Allah akan bangkitkan lagi. Ya, Ustaz, orang itu ditelan oleh ikan, tapi ikan itu kan masih ada di planet bumi, tetap akan dibangkitkan oleh Allah. Man fil qubur, ya, semuanya akan dibangkitkan. Fase ini tidak bisa ditolak dan itu satu kepastian dalam kehidupan. Ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang kita bacakan tadi adalah untuk memberikan renungan terhadap diri kita supaya kita tidak terlena dalam menjalani kehidupan kita ini. Kita tidak lena dalam menjalani kehidupan kita ini, terutama rekan-rekan saya yang sudah berumur 60 tahun ke atas. Ya, karena umur umatku kata Rasulullah itu adalah antara 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih dari 70 tahun itu adalah bonus. Nah, inilah renta waktunya itu kata Rasulullah. Umur umatku itu adalah antara 60 tahun sampai 70 tahun. Ustaz, ada orang berumur sampai 80, betul, dan itu adalah jatah yang diberikan Allah secara istimewa. Tapi Rasulullah mengatakan umur umatku itu adalah antara 60 sampai dengan 70 tahun. Jadi kita berikan renungan, kita berikan evaluasi, mudah-mudahan ya kita menjalani kehidupan ini tetap sehat dan beribadah secara mantap sesuai dengan ketentuan yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan ini. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya sebagai ketua mushola bersama dengan Pak Pitir dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah dan juga telah saya sampaikan tadi mengucapkan terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan pembelajaran terhadap kita 1 tahun ini, dan kemudian ada saran dari teman-teman untuk dipertimbangkan oleh sekretaris mushola terhadap guru-guru kita yang kira-kira materi ceramah itu sangat memberikan nilai, itu jangan dimasukkan 1 kali dalam sebulan tapi dibuat 2 kali. Ya, mungkin contohnya Pak Bisman mungkin. Ya, karena Pak Bisman itu dia tidak ceramah, tetapi adalah kajian. Ya, kalau kajian itu kan mendasar. Jadi nanti akan ada kaji berkala mungkin dari beliau atau ustadz yang lain, silakan nanti. Pak Ketua tidak 1 kali, ya kita buat 2 kali supaya apa? Berdaya guna dan bermanfaat guna dalam kehidupan. Ya. Bukan, maksudnya guru-guru yang dicintai oleh jemaah itu volumenya akan kita tingkatkan. Sedangkan yang biasa itu tetap dapat jatah. Pak Wakan dapat. Pak Wakan ini diam-diam, metodenya masuk. Pak Kamardi jangan main-main. Itu masuk itu. Ya, semuanya akan masuk. Cuman ada mungkin ada guru-guru yang memberikan manfaat yang lebih banyak, itu kita lebihkan supaya keberadaan itu bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan terima kasih, dan kemudian diminta kepada Pak Ketua, mungkin ada kritikan, ada masukan selama 2021, pengurus siap untuk menerimanya dan untuk memperbaikinya, dan mungkin juga sarannya untuk 2022 akan dapat dipertimbangkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada Pak Haji Muklis, Ketua, apa yang beliau sampaikan bisa kita doaannya dari Pak Ketua sekaligus menutup pengajian 2022. Kepada Bapak Ketua kami silakan selamat.